Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Sari. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang materi memori. Pengertian memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data yang disimpan. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Memori komputer memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi untuk kerja dan harganya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Sedangkan memori internal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output seperti disket dan hard disk. Selanjutnya ada operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Sel memori memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya 1 kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Umumnya, sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Sedangkan untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Yang selanjutnya ada karakteristik sistem memori. Pada karakteristik dapat dilihat dari karakteristik dari lokasi, yaitu memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor, namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input-output. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Karakteristik yang kedua yaitu kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8,16 dan 32 bit. Yang ketiga ada karakteristik satuan transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer, yaitu word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Yang kedua ada addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Yang ketiga ada unit of transfer, adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Karakteristik pada memori adalah yang keempat adalah metode akses. Terdapat 4 macam metode. Yang pertama, sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Informasi mengalamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencairan. Yang kedua ada direct access. Sama dengan sequential access, terdapat shared or write mechanism. Setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Disk adalah memori direct access.
Yang ketiga ada random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Yang keempat ada associative access. Merupakan jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Contoh memori ini adalah cache memori. Karakteristik yang kelima yaitu untuk kinerja, yang memiliki 3 parameter untuk pengukuran untuk kerja, yaitu access time. Bagi random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan untuk memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, ada memory cycle time. Konsep ini digunakan pada random access memory dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transients agar hilang pada saluran sinyal. Yang ketiga ada transfer rate, adalah kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. Karakteristik yang berikutnya ada jenis tipe fisik memori. Yang digunakan saat ini adalah semikonduktor dengan teknologi PLSI dan memori permukaan magnetik seperti yang digunakan pada disk dan pita magnetik. Yang terakhir ada karakteristik fisik. Media penyimpanan dibedakan menjadi volatil dan non-volatil, serta erasable dan non-erasable. Pada volatil memori, informasi akan hilang pada daya listriknya dimatikan. Sedangkan non-volatil memori tidak hilang walau daya listriknya hilang. Berikutnya ada satuan memori. Satuan memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte atau 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8,16 dan 32 byte. Kemudian ada cache memori. Cache memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Ukuran cache memori adalah kecil. Semakin besar kapasitasnya, maka akan memperlambat proses operasi cache memori itu sendiri. Dan terakhir ada elemen rancangan. Unsur-unsur rancangan cache memori yaitu kapasitas, ukuran blok, mapping, algoritma pengganti, write polish, dan jumlah cache. Demikian sedikit kesimpulan dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf.